Gua emang keren. Sekarang semua orang tahu kalau gua lebih jenius daripada si Munying. Hahaha. Siapa nih? Halo? Halo, apa benar ini dengan saudara Harjo? Salah. Yang benar adalah Detektif Harjo. Hahaha. Oh iya, maaf, Detektif Harjo. Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu? Saya kehilangan benda berharga. Saya butuh bantuan Anda. Oh, ya siap. Tapi ada budgetnya. Kalau boleh tahu, berapa ya? 50 juta. Hehehe. Sedap. Permisi. Tak 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 tak. Permisi. Permisi. Tak 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 tak. Permisi. Iya, tunggu. Ini Mas Harjo ya? Kalau manggil yang bener. Detektif Harjo. Oh iya, maaf, Detektif Harjo. Bagus. Jadi apa barang yang hilang? Silakan masuk. Bos saya sudah menunggu di dalam. Siap. Lukisan itu sangat berharga untukku. Lukisan seorang wanita yang tak bisa dibayar dengan uang. Aku siap membayar 50 juta asal kau bisa menemukan lukisan itu. Baiklah. Pertama saya butuh mengetahui detail kejadiannya. Jadi, kapan Anda kehilangan lukisan itu? Baru kemarin, Kejadiannya pagi, siang, atau malam? kejadiannya malam hari. Apa ada saksi mata saat kejadian? Anak buahku, dia melihat pencuri itu. Menurutnya, pencurinya menggunakan baju putih, lengan pendek, celana panjang, dan pakai sepatu. Kulitnya agak putih. Dia sempat mengejarnya, tapi gagal mendapatkannya. Jadi makin sulit kalau ada detail visualnya. Bukankah justru lebih mudah? Detektif Harjo tuh beda. Semakin sedikit saksi dan bukti, semakin mudah mencari pelakunya. Terus kenapa harus bertanya? Itu cuma formalitas aja buat menghargai tuan rumah. Sebenarnya kalian gak perlu banyak bicara. Saya bisa cari sendiri dengan skill yang saya miliki. Wow, kalau begitu mohon kerjasamanya. Siap. Duh, padahal gua udah siap mau numbalin si Kliwon pelakunya. Malah dikasih tahu kalau orangnya kulitnya agak putih. Jadi pusing gua. Tapi gua pasti bisa mencahin teka-teki ini. Bakal gua selesain dalam waktu 48 jam. Pasti itu. Harjo nih bos. Senggol dong. Sedap. Perjanjian kita batal. Loh, jangan gitu dong. Kamu udah seminggu meneliti kasus ini, tapi nggak selesai-selesai. Saya kehabisan waktu. Kasih saya waktu deh sehari lagi. Enggak bisa. Kali ini saya pastikan berhasil. Percayain sama Detektif Harjo. Kau pasti detektif gadungan. Aku tak percaya. Please lah, kali ini beneran kok. Baiklah, aku kasih waktu 1 hari lagi. Jika kau gagal, aku akan memburumu. Waduh. Sampai, Bud. Ya udah, ayo turun. Oke, aktifin alat lu Lan. Dan cari celah buat robot laba-laba lu masuk ke dalam. Siap, Bud.
Loh, orangnya keluar, Lan. Waduh, Lo Jok, kok lo di sini? Loh, Jak, kok lu di sini? Bud, kok lu di sini, Jo? justru gua yang harusnya nanya. Lo ngapain di sini, Lan? Itu Jo, gua. Lu emangnya ngapain ada di sini, Jir? Gua tuh lagi meneliti kasus pencurian. Jir, yang bener aja. Bentar, Bud. Kulitnya agak putih, baju putih, lengan pendek, celana panjang dan pakai sepatu. Jir, ternyata pelakunya si Alan. Apalagi sekarang kepergok sama gua kalau dia mengendap-endap. Oh, sekarang gua paham kenapa Alan bisa nyuri di tempat ini. Karena dibantuin si Budi. Oh, gua kira temen gua yang brengsek cuma si Monyeng. Ternyata Alan dan Budi juga. Gua nggak boleh nekat nuduh mereka sekarang. Budi pasti langsung menghajar gua karena takut ketahuan. Oke lah, gua akan pura-pura bodoh buat ngelabui mereka. Kenapa bengong lu, Jok? Kesambat lu. Enggak, Bud. Ya udah, gua cabut dulu deh. Mau kemana lu? Hei, siapa di luar? Waduh, kabur, Lan. Ayo. Halo, Halo Pak, saya menemukan pelakunya. Saya sudah tahu. saya nggak peduli kamu tahu atau tidak. Yang saya butuhkan adalah bawa kembali lukisanku. Oh ya, siap. Saya akan bawakan. Siapkan saja uangnya. Walau jari gua masih kerasa sakit, untung banget udah bisa pulang. Masalahnya nggak betah banget gua di rumah sakit. Gua cari tempat istirahat di sekitar sini dulu deh. Duh, tapi kok capek juga ya jalan kaki dari rumah sakit. Itu dia. Itu gudang kosong tuh. Gua mampir ke situ aja deh. Kalau masuk ke tempat ini, keinget si Harjo pas interogasi si Jeffrey, main pentung-pentung aja. Tuh anak bisa gegabah banget gitu ya. Si Harjo sampai sekarang masih aja suka ngorbanin orang lain buat dirinya sendiri. Kapan sih tuh anak nggak bikin masalah? Gue tepar dulu di sini pegel kaki gue. Kok ada lukisan di sini? Lukisan siapa nih? Perasaan tempo hari nggak ada lukisan di sini. Apa ada orang yang masuk ke sini ya? Atau gudang ini udah diaktifin lagi? Mending gua laporin ke kelurahan aja deh. Permisi Mbak. Iya Mas, ada yang bisa dibantu? Ini Mbak, saya mau laporan. Saya nemu lukisan di gudang kosong. Gudang itu kan udah lama nggak dipakai. Dan itu juga gudang milik desa. Makanya saya bawa lukisan ini buat mengamankannya. Takutnya diambil orang. Dan ternyata ini lukisan berharga. Oh gitu, ya udah tunggu sebentar ya Mas. Iya Mbak. Permisi Pak. Loh, kok tidur Pak Lurah? Waduh, kok Pak Lurah nonton ginian sih? Pak? Pak? Iya. Waduh, ini cuma drakor kok. Kebetulan aja tuh ada adegan gitu. Sepanjang film nggak gitu terus kok. Kadang cuma obrolan biasa. Ini tuh ceritanya bagus. Saya nggak ada niat-niat yang begituan. Ini fokus ke si EO. Saya cuma mau menyampaikan laporan warga, ada yang menemukan lukisan di gudang kosong milik desa. Iya.
Ya udah deh, Lek. Saya amankan dulu. Nanti saya kabarin ke warga. Takutnya lukisan ini milik salah satu warga. Iya Pak, saya tinggal dulu ya Pak. Iya, Lek. Taruh mana ya lukisannya? Ah, sementara gue pajang di sini aja dulu deh. Gara-gara semalam di rumah Marathon Drakor sampai episode 40, jadi ngantuk banget nih mata gua. Sialan, ternyata si Alan pelakunya. Dan ternyata si Budi juga bersekongkol. Kalau gua tanyain baik-baik sama si Alan, pasti dia nggak mau ngaku. Dan kalau pakai cara kasar, pasti dia ngadu ke Budi. Dan kalaupun mereka ketahuan telak sama gua, kemungkinan lukisannya udah dijual sama mereka. Tapi ke siapa ya? Ah, sial. Mana waktu gua udah mepet banget lagi. Ya, Dodo. Pasti ini semua demi Dodo. Nggak salah lagi. Dodo kan suka sama makhluk astral yang nggak jelas. Pasti si Dodo mikirnya lukisan itu berhantu dan dia mau pacarin. Dengan kekayaan bapaknya, Dodo nyuruh Alan dan Budi buat ngambil lukisan itu dengan imbalan uang yang besar. Wah, brengsek juga tuh mereka bertiga. Oke lah, gua harus masuk ke rumah Dodo buat nyari lukisan itu. Malam ini saat dia keliling jualan nasi goreng adalah momen yang paling tepat buat beraksi. Oke, si Dodo udah berangkat. Waktunya gua masuk. Oke, gua dobrak aja pintunya. Iya. Ya. Sekali lagi nih. Ya. Anjir lah, nggak kebuka-buka. Kuat bener nih si Dodo pintunya. Lagi deh. Iya. Aduh. Lah. Ternyata nggak dikunci. Bangke. Kalau gitu kita harus prepare Lan kali ini biar nggak blunder. Oke Bud, gue udah bawa koper gua. Tapi sekarang gimana strateginya? Simple, mata-matai mereka. Kalau ternyata benar mereka dalang yang bikin banyak orang masuk rumah sakit, gua sikat. Terus abis lu sikat? Paksa ngaku aja udah dan bawa ke kantor polisi. Ya udah, ayo deh, gas. Ayo. Tertangkap polisi. Iya bos. Sialan. Terus siapa yang bertugas buat memastikan di sisa waktu yang ada ini orang-orang potong kuku malam-malam? Belum ada kandidat baru. Waktu kita mau habis, cepat kau cari orang lain. Atau jika nggak ada, kau saja yang melanjutkan tugas ini. Siap bos. Terus bagaimana dengan lukisannya? Lakukan saja tugasmu, biar aku yang memikirkan cara mendapatkan lukisan itu kembali. Siap bos. Beneran ternyata Bud. Ya udah, lu tunggu di sini Lan. Serahin sama gua. Ntar gua hubungin lu. Bentar Bud, pakai ini. Apaan Lan? Bentar. Nah, ini dia. Bius Bud, bisa bekerja secara cepat buat bikin orang pingsan. Supaya lu jangan gaduh. Wah, boleh juga tuh. Hey, Siapa kau? ada yang mau gua tanyain sama lu.
Hiya! Ah, Sial, ternyata di rumah Dodo nggak ada. Gua udah cari ke sela-sela ruangannya, tetap aja nggak ketemu. Kalau nggak ada di tempat Dodo, berarti kemungkinan diamanin sama si Dodo di tempat rahasia. Atau bisa jadi diserahin ke bapaknya. Gua butuh bantuan. Alek, dia pasti bisa bantu gua. Lu udah pulang, Jo? Pak, Gimana, Jo? Udah beres kasusnya? belum Pak. Kasus ini bener-bener jauh lebih besar dari kasus yang Harjo tanganin kemarin. Waduh, padahal kan ada kasus baru, Jo, di sini. Kasus apa tuh Pak? Kasus jari orang pada patah. Salah satunya korbannya si Jono sama si Alek tuh, Jo. Sampai pada masuk ke rumah sakit. Alek. Waduh, baru aja Harjo mau minta bantuan dia. Malah masuk rumah sakit. Tapi dia udah keluar ke, Jo. Tadi siang Bapak lihat dia bawa lukisan. Bawa lukisan? Lukisan apa Pak? Kayaknya lukisan cewek kayak gitu, Jo. Ya udah deh Pak. Harjo mau lanjut penyelidikan. Penting banget nih. Oh iya, semangat, Jo. Pokoknya anak Bapak banjir tuh yang semangat. Siapa? Keren si Harjo, nggak kebayang gua sama si Harjo bisa jadi sekelas Pak Ian. Bener-bener bikin bangga orang tua tuh anak. Kalau Mas sama adiknya si Harjo tahu, pasti mereka juga bangga sama si Harjo. Anaknya siapa dulu, Bapak banjir. Plot twist macam apa ini? Si Alek yang bawa lukisannya. Jir, apa-apaan ini? Ya, gua tahu. Munying. Pasti dia yang ngatur semua skenario ini. Pasti begini. Si Dodo butuh lukisan itu. Dia berani bayar mahal. Terus Alan dan Budi mendatangi rumah itu. Mereka ambil lukisan itu dan menyembunyikannya. Lalu mereka serahin ke Alek buat bertransaksi ke Dodo. Dan strategi serapi ini hanya bisa dilakukan oleh si Munying. Dia yang ngatur rencana pencurian lukisan itu. Bangke. Semua teman-teman yang udah gua anggap sebagai sahabat sendiri, ternyata mereka segerombolan penjahat. Brengsek. Gua tertipu sama canda tawa mereka selama ini. Di depan gua mereka selalu tertawa, sok peduli dan sok kesulitan. Ternyata semua itu hanya alibi yang mereka sembunyikan bertahun-tahun untuk menutupi kejahatan mereka. Pada akhirnya gua harus berdiri seorang diri membela kebenaran. Gua tahu gua ngorbanin Toing untuk validasi semata. Tapi kali ini kasus nyata yang harus gua bongkar. Alek, gua cari lu sekarang juga. Gua bakal bongkar kejahatan kalian semua, terutama si Munying. Gak peduli kalian semua memohon sama gua bakal jeblosin kalian semua ke kantor polisi. Camkan itu. Please Lalek, kasih tahu gua di mana lukisannya. Enggak, Jo. Pikiran lu jelek banget ke kita. Kan gua cuma minta lukisan itu baik-baik, Lek. Baik-baik apanya? Peringatan terakhir, Lek. Lu ngaku atau lu, Budi, Munying, Alan, dan Dodo bakal berakhir di jeruji besi. Ya elah, Lek. Itu kan gua cuma bercanda. Gua percaya kok bukan kalian pelakunya. Ya kali gua mau masukin teman-teman gua sendiri ke penjara. Buktinya Toing aja jadi korban lu kan masalah gas. Loh, kok lu tahu, Lek? Si Toing curhat ke abah gua dan abah gua cerita ke gua. Jir lah, si Abah pakai acara ikut-ikutan. Ya udah, Lek. Yang penting gua butuh banget nih lukisan itu. Gua kasih tahu, tapi ada syaratnya, Jo. Apa tuh, Lek? Lu harus ngaku di depan media kalau Toing sebenarnya nggak bersalah. Kasian dia, Jo. Gara-gara lu sekarang namanya jadi jelek dan banyak orang jauhin dia. Takutnya kayak kasus Danang, dia depresi dan bunuh diri.
Kalau itu terjadi, lu bisa dihantuin terus, Jo. Iya deh Lek, gua siap ngelakuin itu. Yang penting gua butuh banget lukisan itu. Ini demi hidup dan mati gua Lek. Deal nggak nih? Iya deal. Sekarang kasih tahu gua Lek, di mana lukisan itu. Lukisannya gua kasihin ke Pak Lurah. Hah? Kemungkinan lukisannya masih ada di kelurahan. Kalau lo mau minta lukisan itu, ya baik-baik. Jangan kayak maling. Lu bisa datang besok ke kelurahan. Nungguin pagi dong. Ya terserah. Kalau lu mau ambil sekarang juga boleh sana. Tapi gua laporin lu ke polisi karena maling bareng di kelurahan. Buset, kejem amat lu sama gua Lek. Seenggaknya gua nuduh orang pakai bukti. Iya Lek, masalah sepele dibahas mulu lu. Sepele pala lo. Si Toing gimana tuh? Iya Lek, ntar gua ngomong kalau Toing bukan pelakunya. Udah, nggak usah dibahas. Gua pantengin terus pokoknya pengakuan lu, Jo. Iya Lek, Alek. Gua bilang iya. Iya. Gua bilang iya ya iya. Gua tinggal ngomong si Kliwon pelakunya, gitu aja repot. Bangke lu, Jo. Aduh. Lukisan itu bukan punya saya. Gua nggak peduli itu lukisan siapa kek. Yang penting lu jelasin, kenapa lu pakai setan buat patahin jari orang-orang? Itu juga bukan saya yang pakai setan. Lu yang nyari orang motong kuku malam-malam. Jangan banyak alasan lu. Iya benar. Tapi saya lakuin semua ini bukan buat saya. Jadi lu masih punya atasan? Bukan atasan saya. Dia orang yang bikin saya kayak seperti ini. Udah, nggak usah berbelit. Lu jelasin deh dari awal. Baik mas. Jadi dulu saya sedang kesulitan ekonomi. Saya sangat lelah dengan kehidupan yang semakin sulit. Suatu hari, seseorang datang menawarkan saya sebuah kekayaan. Saya menerimanya. Namun, ia memberikan syarat. Syaratnya adalah menjaga lukisan itu. Ia akan kembali setelah 2 tahun silam, tepat di bulan purnama. Namun, 2 minggu sebelum purnama tiba, saya harus memastikan ada 30 orang yang memotong kukunya di malam hari. Buat apa itu? Dia bilang, untuk ritual membagikan kekasihnya. Maksudnya? Orang di dalam lukisan itu adalah kekasih dari orang yang memberikanku kekayaan. Udah berapa lama dia nggak datang ke sini? Tepat di bulan purnama nanti, terhitung 2 tahun. Oke lah. Ini temen gua, namanya Alan. Robot dia menyusup ke dalam sini dan ngerekam obrolan lu. Itu cukup buat jadi bukti tindak kejahatan lu. Gua bakal bawa lu dan anak buah lu ke kantor polisi. Waduh, jangan mas. Tolong mas. Saya bakal kasih uang berapapun mas mau. Yang penting jangan laporin saya ke polisi. Ah, bacot. Lu pikir gua bisa disogok, ngah? Ayo Lan, kita bawa mereka. Ayo. Jadi benar apa yang diceritakan saudara Budi? Iya benar. Kalau begitu, kau akan diproses. Ada lagi yang mau kau sampaikan? Kembalikan lukisan itu ke tempatnya. Tempat di mana lukisan itu diambil. Tempat itu sudah diberikan sihir oleh pemilik lukisan. Karena jika lukisan itu ada di tempat lain, maka lukisan itu akan memakan korban. Orang-orang di sekitarnya bisa saja masuk ke lukisan itu jika dibawa seorang diri. Wih, sekarang udah ada sekretarisnya lagi ternyata. Ditinggal bentar langsung ada perubahan di desa. Maaf mas, ada yang bisa saya bantu? Loh, mbaknya yang pelakor itu kan? Aduh. Jaga mulutmu. Kalau nggak ada keperluan silahkan pergi. Iya maaf mbak, saya mau ketemu Pak Lurah. Pak Lurah belum berangkat mas. Saya dari pagi belum lihat Pak Lurah lewat sini. Emang dasar lurah bobrok. Ya udah mbak, makasih. Ah, nggak pulang. Iya bang, kayaknya bapak lembur deh di kelurahan. Ah, masa sih? Ya udah deh Jom, makasih ya. Iya bang.